Yo, what's up guys? Welcome back with me Yoga Krisnayana aka Yan Zombie. Jadi gimana guys, setelah sekian lama nih saya tidak buat konten dan kemarin juga sempet saya buat vlog. Mungkin kalian udah pada nonton ya. So thank you buat kalian ya. Aku pengen ngucapin buat kalian thank you so much untuk semua yang udah ngedukung aku sampai saat ini untuk selalu berkonten dan bantu buat share videoku juga. Pokoknya thank you so much. Tanpa ada kalian aku gak bisa sampai sekarang bisa berkonten selalu pokoknya ya. Pokoknya don't forget to like, comment, and subscribe ya. Karena like, comment, dan subscribe kalian itu sangat berarti untuk perkembangan channel saya. Dan mungkin ada dari kalian yang punya masukan bisa langsung komen di bawah ya. Atau enggak komen dimanapun videonya. Berupa masukan itu adalah komen itu bisa berupa masukan untuk saya lebih baik ke depannya. So di kesempatan kali ini saya bukan lagi ngevlog ya, nggak lagi ngevlog sih hari ini. Saya lebih balik ke konten saya yang lama, itu lebih ke review and unboxing. Udah pada penasaran kan saya mau buat unboxing apaan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel juga Krisnayana aka Yan Zombie. Di channel Yan Zombie. Yo, Yan Zombie. Terus tanpa menunggu lama lagi, pasti udah pada nggak sabar kan untuk saya unboxing. Sebelum kita mulai video, kita intro dulu seperti biasa. Yuh. Dapat dulu 4. Sombong amat. Cuman ya di sini jadi bisa kalian lihat ini. So, jadi di kesempatan kali ini aku mau buat video untuk unboxing dari sebuah merek sepatu yang mungkin kalian semua udah pada tahu ya guys. Pasti udah pada tahu nih. Sebenarnya barang-barang yang saya review itu nggak barang-barang mahal banget dan pasti kalian semua udah pasti pada tahu. Cuman sedikit cerita, kemarin saya dapetin barang ini itu dari flash sale. Flash sale itu kayak diskon gede-gedean dan waktunya sih kayak sampai saat ini sih masih ya. Nanti saya kasih infonya di sini setelah saya unboxing ya, nanti saya kasih sih infonya. Nah, dari sepatu itu tuh aku emang benar-benar butuh sepatu banget dan aku nggak tahu harus gimana dan ya terjadilah itu kayak aku check out ya pakai Shopee Pay Later lah ya, walaupun lagi nggak megang uang banget, jadi aku belinya pakai Shopee Pay Later karena keuntungannya untuk belanja di Shopee itu ada Shopee Pay Later, jadi kita bisa ambil barang lalu kita bisa cicil untuk pembayaran barang tersebut ya, walaupun jatuhnya lebih mahal lagi sedikit sih dari yang harga aslinya kalau kita bayar cash ya. Ya namanya kalau orang mencicil kan seperti itu di mana-mana ya. So tanpa menunggu lama lagi langsung aja ini dia sepatunya. Cuman nggak tahu sih guys, ini aku lihat dari boxnya sih kurang meyakinkan sih ini ori apa enggaknya. Cuman kita lihat dulu ya, kita cek, kita unboxing. Ini dia fans. Ya. Nah, setelah aku tanya dan chat si penjualnya sih katanya itu memang new replacement box. Jadi kalian itu belanja nggak dapat box, jadi dikasih box yang blank gini sih, nggak ada tag dan keterangannya juga. Cuman kalau dari segi barangnya semoga aja nggak KW sih. Soalnya aku lihat dari reviewnya di Shopee dia lumayan punya kepercayaan sih, untuk kepercayaan dari customer itu kayak ya ratingnya bagus, barangnya ori gitu loh. Jadi aku ya memberanikan diri untuk membeli itu sih. Jadi ini deh guys, ini boxnya udah kebuka ya. Jadi yang dapat tuh wow, dapat bonus guys. Ini kayaknya KW sih ini. Kaos kakinya serius nih, tapi keren banget sih. Bahannya tebal juga ya, walaupun gratisan ya lumayan sih untuk harga 300.000 ya. Kemarin aku dapat fans Japan Market sih ya, Japan Market, tapi untuk warnanya nanti kita lihat langsung aja ya. Untuk fans yang saya beli itu fans black kan jadi ketahuan. Ya aku beli fans Japan Market
yang warna black, tapi untuk serinya nanti aku kasih lihat ya, kita lihat langsung. Jadi ini dia dalam packagingnya tuh dapat free kaos dari info sale-nya juga. Dan sebenarnya kemarin aku mintanya kaos putih sih, cuman kata adminnya udah nggak ada, adanya ini aja. Ya udah aku yayain aja karena gratisan lumayan lah. Jadi ini dia kaosnya, ada logo petirnya men, kayak Atta Gledek. Atta Gledek, ada petir-petirnya gitu. Ya kita taruh dulu ya guys. Terus di sini ada, oh ini shopping bag nih. Ya shopping bag, kita dapat bonus shopping bag dari Suspension ID. Suspension ID ini logonya kayak ini dia, tulisannya Suspension. Nanti untuk info tokonya nanti di akhir video ya aku kasih tahu ya. Terus ini ada kayak ada sablon apa ini nggak jelas ya, kayak angka-angka matrix gitu lah, kayak film-film Matrix itu. Jadi ini dia nampaknya lumayan sih, kayak buat bawa bekal kemana-mana, buat jalan-jalan tuh keren kayaknya. Cuman kayaknya harus dibalik aja sih, biar nggak kelihatan tulisannya. Terus ada ini apa? Stiker. Nah ini dia stikernya banyak, lumayan sih. Jadi kita dikasih stiker sini, logo dari Suspension ini Suspension juga. Nah, kalau logo Instagramnya yang kayak ini ya guys, Suspension. Nah ini dia, kalau kalian nemu ada toko tulisannya Suspension seperti ini, model logonya ini ada dia, logo yang dia pakai di akun Instagramnya. Terus ini Suspension lagi. Jadi kayak banyak gitu, lumayan stiker buat ditempel-tempel. Terus setelah itu ini ada sepatunya, kita keluarin aja guys. Oh ya ini dia sepatunya. Nah kosong ya guys, kosong. Kita taruh boxnya guys. Kita mau buat review dan unboxing. Di unboxingnya sudah, sekarang reviewnya. Cuman kemarin sebenarnya sih udah dibungkus dia pakai bungkus plastik gitu sih, yang ada tulisannya. Ya gimana ya, kayak kita belanja sama orang terus dikirim via jasa pengiriman kan, dibungkus tuh plastik, ada nomor resi juga. Cuman udah aku buka sih. Jadi ini dia guys, Vans era all black Japan market. Nah ini dia. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama seri global, cuman kalau dari Japan market dia ada perbedaannya di depannya. Jadi dia agak mancung naik gitulah guys. Terus dari warna wafelnya juga dia agak lebih muda dari yang klasik global. Ini juga sama. Dan dari tag size-nya dia nggak di sini guys. Biasanya kan dia tuh ini sih mana ya? Kalau saya bisa bilang kalau yang klasik global itu dia tag size-nya di sini di lidah. Ini istilahnya lidah ya kalau dibilang, kalau di dunia persepatuan itu ini lidahnya di sini sih biasanya. Cuman kalau Japan market dia di sini. Nah di sini kalau kalian ada lihat tulisan putih itu, ini size-nya size 42, yaitu size 9. Ya size 9 juga. Dan juga dari kode waffle itu dia kalau untuk Japan market itu di bawah ya guys. Di sini ada kayak tulisan R. Kalau R itu udah pasti dah dia itu Japan market. Nah, kenapa Vans Japan market itu berbeda dengan yang klasik? Saya kasih perbedaannya ya. Saya akan ambilkan dulu. Nah, jadi perbedaannya itu ini. Ini kan seri global ya, walaupun mukanya dan tampang sepatu saya ini sudah sangat tempur sekali guys dan tidak layak pakai sih. Tapi masih layak sih, cuman ada lem-lemnya aja sih yang lepas. Ini seri globalnya guys. Cuman aku ambil contohnya dari slip on ya. Kalau dari seri global itu klasik global dia itu flat, nggak ada lengkungnya, nggak terlalu naik banget. Sebenarnya kalau kita pakai ini dia lurus dia guys. Lurus dan nggak ada tekuan yang naik. Nah cuman yang berbeda dari
fans Japan Market itu di depan ini adalah agak mancung dia. Terus kalau kalian lihat nih, bisa lihat di sini, dia tuh ada space di sini, ada space di bawahnya, jadi kayak ada ini selah. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa Japan Market itu agak naik di depannya. Nah, sedangkan yang klasik global itu ya ini karena lengkung sih, karena jarang saya pakai. Dia sebenarnya kalau klasik global tuh dia injek banget di depannya, nggak lengkung banget. Ini seri klasik global ya, slip on black white. Nah, jadi sedikit cerita kenapa fans Japan Market ini agak mancung di bagian depannya. Jadi ini menurut saya sih ya, dan dari yang saya tahu juga ya, karena tipikal orang Jepang itu kan, kalian pasti tahu kan, Jepang itu rata-rata orang di sana itu dia suka berjalan kaki lah, karena di sana tuh jarang banget namanya kendaraan, guys. Nah, jadi dari si fans itu mungkin menciptakan kayak inilah, suatu fans yang agak mancung di depan tuh agar mudah dipakai berjalan kaki dan nggak pegel. Karena saya juga pernah punya seri Japan Market, cuman yang checkerboard nih saya ambil ini. Kondisinya sama sih, tempur. Ini Japan Market checkerboard pertama saya nih, sepatu fans pertama saya. Ya ini udah tempur banget karena saya pakai ride juga, saya bawa chopper dan sempet udah robek juga sih. Dan tempur banget ini, guys. Nah, sorry nih kalau agak kotor ya. Nah, warna wafelnya sama sih dia. Nih kalau masih baru tuh dia oranye muda gitulah dia. Nah, ini dia. Dan kodenya juga sama, di sini ada R. Ah, ini masih kelihatan nih sih. Di bawah sini R. Kalau fans yang baru saya beli itu juga sama, di bawah sini R juga. Nah, kalau dibedain sama ini, nah dia agak tua sih dibandingkan dengan yang klasik global ya. Ini slip on saya nih agak tua, dan yang Japan Market dia agak lebih mudah warnanya. Dan perbedaannya juga ada dari segi bahan buildnya. Kalau yang klasik global itu bahannya kanvas dan tipis banget, jadi dia agak gampang robek lah kalau bisa saya bilang ya. Cuman kalau dari yang ini kenapa robek? Ini karena saya pakai ini sih, pakai injek persneling gigi motor, jadi agak nyelembit gitu, agak gini, jadi agak cepat robek di sini. Cuman kalau dari durability sih menurut saya lebih awet banget si Japan Market ini, awet banget sumpah dibandingkan dengan klasik ya. Karena saya dulu perbedaannya dengan ini, saya tuh pakai ini, saya beli ini dulu terus baru beli ini. Nah, perasaan saya tuh kok cepet banget, kayak yang ini nih cepet banget dia lepas lemnya kah, ini kah, banyak lah pokoknya minusnya tuh, kayak cepet robek banget lah. Karena saya kan juga dulu beraktivitas sangat keras banget lah, apalagi kalau udah main-main ke bengkel tuh kan, jadi cepet banget lemnya lepas, apalagi kalau udah nekuk-nekuk gini. Cuman kalau dari yang saya lihat dari yang Japan Market ini, awet sumpah. Ini lemnya sampai sekarang nih nggak lepas-lepas nih, masih awet banget. Dan ya walaupun ya udah agak robek-robek sih, kayak ini di bagian sini ini robek ya, karena aktivitas saya sih sebenarnya. Nah, cuman kalau size-nya ya itulah yang saya bilang, kalau Japan Market dia di sini. Nah, ini masih ada sih, walaupun sudah mulai hilang di bagian sini dia. Kalau untuk size-nya Japan Market. Nah, kalau yang klasik itu di sini. Nah, walaupun sudah hilang sih, klasik global itu di sini dia. Nah, ini masih ada sih, cuman tulisannya udah hilang karena kegesekan juga. Dan dari bentuk ininya sih lebih besar ya, guys. Kalau Japan Market tuh tag ininya ini lebih besar ya daripada yang klasik. Bisa dilihat. Nah, ini dia lebih besar lah dia. Terus apa lagi? Ya, ini sih yang dari saya bilang tuh dah. Bahannya lebih tebal ya, guys. Kalau sama yang klasik global tuh, dia klasik global emang sih nyaman, tipis tapi. Dan kalau menurut saya sih lebih nyaman ini, walaupun ya kaku sih sebenarnya, sepatunya kaku banget, ini kaku banget. Sumpah ini klasik Japan Market tuh emang kaku, cuman bahan dia kakunya itu sih dari bahannya dia sih ya. Bahannya dia yang tebal mungkin ya. Kalau ini kan dia elastis, nyaman dipakai juga yang klasik global ini ya. Nyaman lah dia. Cuman kalau untuk
kalian yang beraktivitas keras di luar itu kayak mungkin kerja di bengkel lah mungkin, atau mungkin kalian screw sound mungkin aja, karena ini tuh agak kurang sih ya, menurut saya sih agak kurang nyaman ya, karena cepet banget kalah dia dari bahan, dan mungkin lemnya juga mungkin ini sih. Kalau yang klasik global itu menurut saya itu lebih enak buat harian ya, untuk bukan harian sih, kayak lebih ke vacation, jalan-jalan mungkin lebih cocok lah pakai ini, karena nggak pegal dan bahannya ringan, jadi nyaman lah. Cuman kalau yang klasik global ini dia agak berat sepatunya guys, dan agak kaku. Mungkin karena bahannya sih ya yang tebal, mungkin makanya jadi agak inilah, dia kayak kurang nyaman sih. Cuman kalau fans sih menurut saya semakin kalian sering pakai fans, kalian itu pasti akan melar lah, dia melar dan elastis lah, mengikuti gerak-gerak apapun yang kalian sering lakukan lah dengan sepatu kalian di kaki kalian ya, terutama karena kan sepatu di kaki bukan di kepala. ya jadi gitu. Terus dari insole-nya juga ya seperti ini sih fans. Nah ini dia. Nah ini insole-nya sama Nah ini insole-nya, dan samanya itu sih dia gampang, tetap nggak bisa dilepas kalau untuk seri klasik ya, kecuali yang pro. Yang pro kan kemarin insole-nya dia pakai ultra cast dan bisa dilepas. Oke, ini dia tampak sepatunya, tampak samping. Ini Era ya. Sebenarnya Era tuh saya hampir susah sih bedainnya sama Authentic, karena hampir mirip mereka berdua tuh. Authentic dan Era itu agak-agak sulit. Cuman kalau menurut saya sih lebih banyak jaritannya sih ya kalau di Authentic ya daripada yang Era dia terlalu polos gini, jadi nggak kelihatan kayak ada jaritan gitu. Kalau Authentic tuh kalau menurut saya sih banyak jaritannya, jadi kelihatan banget bentuk sepatunya tuh klasik lah gitu. Kalau ini sih ya kebetulan juga saya butuh buat sepatu buat kerja kan, karena kasihan kalau pakai yang pro. Jadi saya memutuskan juga, dan lumayan sih buat konten. Ini jadi kemarin saya tuh belinya sekitar 300.000, dan saya juga dapat free ongkir dari Shopee, jadi ya cukup dipermudah lah. Di samping pay letternya itu, jadi saya beli dengan 0 rupiah ongkir, karena saya juga lumayan punya voucher untuk free ongkir. Oke, nanti untuk Instagram tokonya saya taruh di sini ya. Instagram tokonya, pokoknya produknya recommended banget lah. Worth it lah dengan harganya. Udah worth it banget nih. Biasanya berapa harganya nih? Ini sekarang saya dapat 300.000 kan udah untung banget ya. Ya pokoknya kita jadilah pembeli yang pintar, jangan terlalu cepat percaya juga untuk beli-beli barang ya, walaupun ya ini sih sebenarnya riskan sih kalau untuk beli online. Cuman untuk dari yang saya lihat ini produknya meyakinkan banget dan nggak mengecewakan ya, dari segi ininya, kerapian jaritan juga, tagnya rapi, dan tag size-nya rapi juga, di dalam insole juga rapi, waffle aman. Ya walaupun ini sih yang saya kecewa tuh dari boxnya sih, saya kecewa karena kenapa sih nggak dikasih boxnya Japan Market. Nah satu lagi, kalau untuk box Japan Market itu dia warnanya seperti ini guys, kayak gini ya, cuman ada kayak logo ada sablonan apa printan checkerboard di sini, kayak belang-belang gitu, kotak-kotak hitam gitu guys yang mengelilingi ini, dan bentuknya boxnya nggak sekecil ini sih, lebih besar lagi dikit ya. Ya kalau bisa dibilang besar boxnya itu sama kayak boxnya Pro ya, atau SK8 High, cuman dia untuk produk Japan Market itu dia boxnya polos, nggak ada tulisan fans, cuman ada garis-garis kotak-kotak checkerboard itu, dan ada tulisan fans sih sebenarnya di atasnya kalau nggak salah ya. Saya dulu sempat punya waktu beli ini, cuman boxnya udah kemana kadang saya nggak tahu, dah mungkin kebuang ya. Aduh, jadi sekian konten saya untuk kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe ya guys. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu support saya. Mohon maaf bila ada saya salah kata. Saya Yoga Krisnayana aka Yan Zombie. Kalian bisa cari Instagram saya di Instagram dengan nama Yan Zombie, Yan_zombie. Nanti kalian bisa follow juga boleh, nggak di follow juga nggak apa.
Nanti untuk update video-video saya bisa kalian lihat di sana ya. Kalau misalkan kalian nggak subscribe saya, bisa lihat di sana untuk update video terbaru saya dan konten-konten saya di luar YouTube, mungkin ya lebih ke fotografi sih. Oke, sekian untuk video kali ini, and see you next time. Tetap jaga kesehatan dan see you next video. Dadah.